cari kerja di Batam, di Indonesia itu Susah. macam cari kerja gimana gitu. Iya. Bisa A, bisa B, bisa C. Iya. Umur maksimal sekian, berpenampilan menarik, macam. Ya harusnya kan butuh soft skill saja. Skillnya bisa misalnya, skillnya bisa mendodos sawit, Sawit, gitu. ya, betul. Yang penting bisa mendodos sawit dalam sekian detik, oke, dia sehat. Udah iya, oke kan betul, gitu. betul. Tidak perlu ijazah SMA bisanya begini kan mintanya gitu. Betul. Yang penting kan skillnya diminta. Dan kita juga prihatin ya, beberapa waktu lalu ada juga yang pembatasan ukuran badan gitu loh, padahal ini bukan kepintaran orang kan tidak bisa diukur juga dengan tinggi Namun badan. itulah realitanya di Indonesia ya Bang. Halo, selamat sore Baca Batam Pos, bertemu lagi sama saya Juanda di edisi Hot News 22 Mei 2024. Nah, ini mungkin nih pembaca Batam Pos lagi berada di rumah, hujan rintik-rintik, dingin, adem banget untuk narik selimut nih ya Bang ya. Di samping saya lupa kenalin, samping saya ada Bang Muhammad Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Samping saya ada Bang Muhammad Nur. Benar ya Bang ya? Ya. Hujan yang rintik-rintik, dingin, adem, enak banget untuk tidur ini, baring-baringan. Aduh. Meskipun mungkin Anda lagi baring-baringan di rumah, kami akan tetap mengabarkan berita terpanas di Batam hari ini. Berita pertama itu dari, ini mungkin buat kita sedih lagi ya, agak sedikit kita. Karena beberapa waktu lalu penegakan terhadap kasus ini sudah dilakukan secara masif, tapi tetap saja saya tidak membuat efek jerah. Masih ada lagi 16 PMI ilegal dibuang oleh tekongnya di perairan Ngenang, Nongsa. Ya. Nah, bagaimana ceritanya nih? Bang Nur yang tahu nih. Nah, gimana nih Bang ceritanya soal itu Bang? Ya, Jo, jadi ini agak memprihatinkan ya, karena ada 16 PMI, pekerja migran Indonesia ya, kalau dulu disebut TKI. Ini dibuang di pulau kosong ya, di pulau kosong di perairan Ngenang. Dibuang, benar-benar dibuang ya, dilempar karena kondisinya basah kuyup, dibuang ke tepian pantai. Kemudian mereka ditinggalkan oleh tekong yang berjanji akan membawa mereka ke Malaysia gitu ya. Dan modus seperti ini sebenarnya bukan yang pertama ya, baik berangkat maupun pulang dari Malaysia biasanya. Kalau menggunakan jalur ilegal itu biasanya modusnya seperti ini. Kita ingat dulu beberapa tahun yang lalu ketika musim utara juga, kemudian ada tekong yang memulangkan TKI dari Malaysia, kemudian dilempar di bibir pantai di Nongsa, dan celakanya waktu itu air masih tinggi, jadi sehingga banyak TKI yang tenggelam dan meninggal dunia. Nah, kalau ini untungnya masih ketika dilempar ke laut itu sudah berada di bibir pantai di pulau kosong di daerah Ngenang. Jadi para pekerja migran ini masih bisa langsung ke bibir pantai gitu, dan diselamatkan oleh nelayan sih Bang. Nelayan setempat ya. Ini mungkin jadi aktivis PMI ya Bang, salah satu aktivis PMI yang sering disebut Romo Pascal. Romo Pascal ya. Menyoroti ini bahwa kejadian ini kok terus berulang lagi gitu ya Bang. Iya. Bah, kenapa sih bisa berulang? Kemarin sudah ditertibkan lalu ada lagi gitu. Apakah seberapa serius sih dalam penanganan ini gitu dalam kasus ini? Dari pemerintah sendiri, dari aparat sendiri memang sangat serius ya Bang. Betul. Mungkin dalam penanganan ini, karena beberapa waktu lalu kita mendengar sering sekali penangkapan terhadap PMI ilegal ini. Namun mungkin godaan yang besar sehingga juga permintaan yang besar mungkin juga menjadi salah satu alasan kenapa mungkin kegiatan ini masih berulang jadinya Bang. Iya, betul. Ini seperti lingkaran setan ya. Mungkin. Jadi di satu sisi memang ada aturan yang melarang, tapi di satu sisi permintaan di sana juga tinggi gitu loh. Permintaan tenaga kerja yang ini. Di satu sisi mungkin juga banyak saudara-saudara kita di Indonesia yang butuh pekerjaan. Sementara mereka dari sisi kelengkapan dokumen tidak memungkinkan mereka untuk bisa mengurus secara cepat melalui prosedural. Saya pernah mewawancara salah satu PMI non prosedural ini Bang beberapa tahun lalu. Mereka dari Palembang, lalu juga ada dari NTB. Mereka bilang begini dengan saya Bang. Lebih baik saya mati di laut daripada saya harus balik mati kelaparan di kampung halaman. Berarti kan ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Berarti di kampung halaman tidak ada pencarian,
Sedangkan di daerah lainnya juga tidak terlihat mungkin pencarian lowongan kerja dan segala macam. Mungkin di luar negeri yang terlihat bagi mereka. Sedangkan pergi ke luar negeri itu unprocedural jadinya mereka. Nah, penting juga mungkin pemerintah daerahnya masing-masing bagaimana menyalurkan mereka secara prosedural sehingga mereka terjamin nih Bang keselamatannya. Mereka bilang begini, kalau mereka di kampung mereka cuma pendapatannya 300-200 ribu sebulan, dan itu menumpuk utang. Lama-lama mereka tenggelam dengan utang, akhirnya mereka stres juga kan jadinya. Nah, lebih baik mereka bilang, saya ini sudah berutang banyak di kampung. Jika saya kembali, saya bakal ditagih sama orang. Mau bayar pakai apa? Mau bayar pakai apa? Gitu. Ya lebih baik saya menyeberang langsung. Dia pernah bilang, dari salah satu PMI yang saya wawancara di shelter milik ini namanya Romo Pascal. Bukan Badan Penanganan PMI BP2MI BP3MI yang di Brek PLN sana di belakang kan ada shelter mereka juga di sana. Saya wawancara di sana dan itu pengakuan mereka Bang. Ya cukup miris kita mendengar pengakuan itu. Iya. Saya kira wajar ya, apalagi sekarang kan di mana-mana cari kerja tuh, apalagi sudah berusia ya. Berusia itu sudah sulit juga. Mungkin kita mendengar cameo seperti ini Bang dari beberapa mungkin video-video di masyarakat cari kerja di Batam di Indonesia itu macam cari kerja gimana gitu. Bisa A, bisa B, bisa C. Umur maksimal sekian, berpenampilan menarik macam ya, harusnya kan butuh soft skill saja. Skillnya bisa misalnya skillnya bisa mendodos sawit gitu. Yang penting bisa mendodos sawit dalam sekian detik, dia sehat. Udah kan gitu. Tidak perlu ijazah SMA bisanya begini kan mintanya gitu. Yang penting kan skillnya diminta. Dan kita juga prihatin ya, beberapa waktu lalu ada juga yang pembatasan ukuran badan gitu loh, padahal ini bukan kepintaran orang kan tidak bisa diukur juga dengan tinggi badan. Itulah realitanya di Indonesia ya Bang. Jadi jangan salahkan nanti kalau akhirnya mereka pergi ke luar negeri mencari, karena di Indonesia sendiri bahkan di kampungnya sendiri atau mungkin misalnya di Batam sendiri agak sulit seperti itu kan. Dan kita harap celakanya kita lihat beberapa pengambil kebijakan kita bilang itu tidak masalah menggunakan syarat seperti itu ya. Sangat berbeda sekali dengan di luar negeri kan gitu yang tidak. Kalau kita bandingkan luar negeri, cuman diibaratkan mereka yang penting punya skill gitu. Punya skill ini bisa begini, udah selesai. Betul. Tidak ada sampai berpenampilan menarik pun tidak ada dalam ini bisa ini gitu. Cukup skill. Kalau di sektor-sektor tertentu ya Ju ya, yang memang butuh misalnya pendidikan tertentu, tinggi badan tertentu, misalnya masuk ke angkatan untuk aparatur misalnya. Mereka harus tegap-tegap selesai proses ini. Iya, tapi kalau di perusahaan yang padat karya harusnya tidak menggunakan seperti itu juga. Oke nih Bang, selain PMI ilegal mungkin PMI saya Bang mau ralat lagi PMI non prosedural. Karena kita menyebutnya PMI non prosedural. Karena kita sebut ilegal terlalu menghakimi mereka, sementara mereka mencari penghidupan gitu. Mereka bukan untuk mencari apa, mereka cuma untuk mencari. Daripada tinggal di negerinya menjadi pelaku kriminal, mungkin lebih baik mereka mencari pekerjaan di luar yang halal kan. Ini Bang, dari apa tadi? Ini tadi Nongsa. Kita balik tetap ke Nongsa lagi. Betul. Banjir di ruas Jalan Kabil. Nah, ini banjirnya cukup tinggi. Mungkin warga Kabil yang di kawasan Kabil merasakan bagaimana macet panjang tadi. Jalan menuju Telaga Punggur ya. Tepatnya di sebelum pertigaan Polsek Nongsa. Katanya kenapa Bang katanya? Ada penyebabnya? Ini yang menjadi masalah kan. Sebelumnya kan tidak pernah banjir setinggi itu. Kata warga tadi itu mencapai setinggi pinggang orang dewasa ya. Ada yang tinggi juga ya? Iya, ada yang sebatas lutut. Tergantung ininya ya, kontur tanahnya. Betul. Dan ternyata dari Camat Nongsa sudah menjelaskan bahwa penyebabnya sebenarnya aktivitas cut and fill atau pematangan lahan sejumlah perusahaan di kawasan itu gitu loh. Harusnya kan mungkin disiapin dulu saluran drainasenya sehingga nanti ketika pematangan lahan hujan turun sedimennya tidak menutup drainase. Ini masalahnya sedimen dari cut and fill itu menutupi drainase sehingga
air meluap Bandel ke ini badan Bang. jalan. Ini bandelnya nih mirip dengan masyarakat Batu Haji Sagulung nih. Beberapa oknum masyarakat Batu Haji Sagulung. Iya. Sudah dibersihkan DLH kemarin itu beberapa TPS liar itu. Yang sampah ya. Sampahnya itu sekarang menumpuk lagi, udah berulat sekarang. Aduh. Mungkin kalau jadi petugas DLH mungkin kadang-kadang kita capek juga mungkin. Sudah saya bersihkan, harusnya ya buang sampah pada tempatnya. Betul. Ini padahal sejak kita SD SMP itu sudah diajarkan buanglah sampah pada tempatnya gitu. Bukan buang sampah di sembarang tempat. Gitu, Pak. Tidak ada kata sembarang yang disosialisasikan sejak SD dan SMP itu, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini masih banyak lagi nih, Bang. Dari pantauan reporter di lapangan, Bang Eusebio-Sara menyampaikan ada beberapa titik TPS liar, Bang, di Batu Haji. Semakin bertambah ya. Dan tidak hanya di tepi jalan saja dibuang nih, Bang. Di drainase. Nah, akibatnya nanti banjir buat tersumbat protes. Iya, betul. Tapi kan penting nih bagi masyarakat. Nih bagi masyarakat lainnya juga yang melihat bisa langsung menegur atau memfoto dan laporkan. Akan ada sanksi yang tegas ya. Ada sanksi tipiring ya, tidak pidana ringan. Meskipun ringan tapi dendanya berkisar antara 500 sampai 2,5 juta kan gitu. Ini penting rasanya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya, bukan sembarang tempat, pada tempatnya. Betul. Oke Bang, apa lagi nih Bang beritanya? Yang lain ini ada kabar ini sih dari Singapura ya. Ternyata kasus COVID-19 di Singapura kembali meningkat, tapi sejauh ini belum ada travel warning ke sana ya. Cuma kita diminta agak lebih berhati-hati karena ya ini menyangkut keselamatan jiwa juga. Keselamatan jiwa. Walaupun udah pernah vaksin, cuma tetap harus hati-hati dan mudah-mudahan tidak sampai ke Batam lagi ya, karena udah cukup lama kita dulu trauma dibuat 2 tahun lebih ya hidup dalam ketakutan karena COVID-19 ini kan itu, dan dampaknya terhadap perekonomian sangat besar sekali gitu kan. Nah, kabar COVID saya sampaikan kabar lain ya Bang. Kabar parkir gimana? Ini dia. Ini yang mau saya sampaikan nih Bang. Parkir itu naiknya 100% Bang. Dari 1.000 menjadi 2.000 kendaraan roda 2. Dari 2.000 ke 4.000 kendaraan roda 4. Betul. Tapi kata Bang Hendra Asman nih. Ini bukan kata saya nih Bang ya. Anggota Dewan ya. Anggota Dewan DPRD Batam mengatakan, Bang Hendra Asman mengatakan bahwa Pak naiknya tidak signifikan. Lah, tarifnya naik signifikan tapi PAD-nya tidak signifikan. Artinya ada loss di sini gitu. Ada apa ini? Iya. Jadi kalau kita ya lihat secara ini nampaknya tidak disediakan sistem pengawasan yang matang, kemudian bagaimana mencegah potensial loss itu. Nggak ada yang bisa menjamin bahwa orang bayar 4.000 kemudian tidak diberi karcis, itu kan tidak akan mungkin masuk lagi ke. Saya selalu minta karcisnya. Kalau dikasih karcis oke, nggak masalah. Nah di sini bagaimana mengawasinya seperti ini? Siapa yang bisa menjamin itu masuk atau kayaknya tidak? Sistem tapping itu. Nah itu penting. Kayaknya perlu diterapkan. Artinya memang sebuah kebijakan yang menyangkut dana. Masyarakat saya yakin tidak akan keberatan dengan jumlah itu. Yang penting kan masuk ke kas daya. Bagi masyarakat yang penting masuk ke dalam pendapatan asli daerah. Dan itu bisa memberikan manfaat balik bagi masyarakat. Dan mungkin mensejahterakan juga jukir gitu kan. Ya, tapi kalau seperti ini kan naik siapa yang sejahtera? Tinggi, PAD-nya tidak signifikan. PAD, tarif parkir naik 100%, yang sejahtera siapa? Silakan nilai sendiri gitu. Oke Bang, kita politik ini Bang. Iya. Oh iya, nampaknya agak seru juga nih Pilwako Batam nanti ya. Seru. Ya, yang jelas sudah ada nama Bu Marlin ya, yang udah memastikan maju. Kemudian ada Bang Jeffrey ini yang bersedia mewakilinya. Kemudian ada lagi siapa? Pak Sakar. Lalu ada nama mungkin nama baru yang sering mungkin di baliho di Batam. Kalau mungkin Claudia Chandra. Ini mungkin kelihatannya kalau dari balihonya tuh smart banget kayaknya. Iya. Mungkin pernah ngelihat kalau ke Baloi, tepatnya di pertigaan Indomobil, di depan Polsek Lubuk Baja. Di situ ada dua baliho, satu menghadap ke arah Polsek itu ada tulisan Li Claudia Chandra, kemudian di dekat markas Gemoy
ya. Berarti kita tahu Menghadap, kan menghadap dari pos mana polisi. di Claudia Chandra ini. Ternyata itu adalah kader Gerindra dan Nah, kita tunggu nih Bang, gebrakan dari Kakak Li Betul. Claudia Chandra ini katanya akan meramaikan pilkada wali kota Batam makin sebentar lagi semarak kan. nih. Ini seru nih. Pesta demokrasi kita makin semarak dengan Iya. makin banyaknya calon, tentunya makin banyak pilihan dan makin banyaknya opsi-opsi yang bisa dipilih oleh masyarakat. Apakah akan duet dengan Marlin yang sama-sama dari Gerindra? Sama-sama perempuan nih. Iya, sama-sama perempuan belum pernah nih. ini dalam sejarahnya Iya, perempuan betul, sama betul. perempuan. Ini Betul. keren ini. Ini Kita seru nih. menunggu kabar politik dari Pilwako Batam. Betul. Oke, tadi itu soal pilkada, kayaknya ada yang mau nyanyi nih ya. Nyanyi apa nih? Iya. Wah, ada nyanyinya nih. Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang. Wah. Aduh, Hanya waktunya belum tepat. Nah, waduh, jadi ingat Agnes Monica ya di film film pernikahan lama. ini. Mungkin bagi beberapa orang warga Batam yang di tahun 90-an, 2000 awal mungkin tahu soal film ini, bahwa film ini sangat populer ya. Bahwa ada pernikahan dini. Nah, kenapa ngomong-ngomong pernikahan dini? Kenapa ini, Bang? Wah, nah ini dia. Di Batam itu Januari ada pengajuan 3 anak yang mengajukan Pernikahan dini. Nikah dini. Ya, nikah dini. Satu alasannya karena supaya tidak terlibat zina. Kemudian 2 lainnya memang harus segera dinikahkan. Kita tidak harus boleh, segera. Ya, Kita mungkin tak menyebut alasannya ya. itu tidak boleh disebutkan alasannya Iya. kenapa harus segera disebutkan. Sudah emergensi, harus segera. Iya, ada 3 pernikahan dini di Batam dengan rank usia dari 16 sampai 18 tahun. Tapi sesuai undang-undang pernikahan itu yang dibolehkan, anak yang dibolehkan menikah itu ketika dia sudah beranjak dari kategori anak ya, di umur 19 tahun, maka tidak perlu mengajukan dispensasi di pengadilan Tapi agama. kalau masih kategori anak, wajib mengajukan 18 dispensasi ke bawah wajib ke pengadilan negeri agama Batam. di Di Sukupangnya. Jadi bagi ya mungkin ada orang tua kan pemikirannya beda, Bang. Misalnya tidak mau anaknya berbuat zina segala macam, ya sudah dinikahkan Lebih baik saja. dinikahkan, segera dinikahkan. Sedini mungkin, tapi ada aturannya. Aturannya ya harus melalui pengadilan agama. Ada persetujuan dari pengadilan. Dua belah pihak juga nih, Bang. Iya. Jadi tidak bisa satu belah pihak saja. Iya. Dua belah pihak harus setuju. Oke, Bang, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita tadi sudah ngobrol-ngobrol panjang mulai dari PMI ilegal, dari ada soal banjir, lalu ada syarat kerja, lalu juga ada soal pernikahan dini. Berita-beritanya cukup, ada yang sedih, mungkin ada yang kita merasa gerem, ada yang merasa bahagia. ada yang merasa bahagia. Tapi balik lagi, saya Juanda mengucapkan terima kasih kepada warga Batam yang sudah membeli koran Batam Post yang ada di beberapa, mungkin di outlet-outlet yang sudah disediakan, lalu juga membaca berita Batam Post melalui laman batampost.co.id atau membaca, menonton video-video yang diproduksi Batam Post melalui media sosialnya Batam Post di YouTube, X, Twitter, X sama Twitter sama, TikTok, Facebook, Instagram dan Thread, itu aja. Untuk Batam Post, nanti jumpa lagi di Hot News selanjutnya. Saya Rizka Juanda undur diri. Kami pamit. Salam redaksi.